Teman-teman, suara saya kedengeran? Terdengar, Teh. Terdengar, Kak. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai ngobrol PDKT pada siang hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua di sini, baik itu mahasiswa baheula ataupun mahasiswa baru. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan format nama, underscore jurusan, underscore angkatan. Seperti contoh, Cici Suciati underscore PGMI underscore 2021. Kemudian yang kedua, selama acara berlangsung, teman-teman mohon untuk menonaktifkan audio dan mengaktifkan kamera supaya acara berlangsung lebih hikmat. Dan yang ketiga, teman-teman, di awal dan di akhir ada presensi atau daftar hadir. Dimohon teman-teman untuk mengisi presensi tersebut untuk kebutuhan sertifikat. Linknya sudah dikirim di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puja beserta puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini meskipun dalam keadaan online seperti sekarang. Tak lupa juga sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Teh Indri Firdayanti selaku Ketua Dewan Pembina Aswell Community. Yang saya hormati dua narasumber yang telah hadir pada kesempatan ini, yaitu Teh Dia Fauzia dan Kang Joko Salman Al-Farisi. Yang saya hormati Kang Abdul Aziz selaku alumni Aswell dan seluruh jajaran demisioner Aswell Community. Dan tak lupa juga yang saya banggakan teman-teman semua peserta yang hadir, selamat datang dalam acara Samba 2021 atau sambutan mahasiswa baru 2021 dengan mengangkat tema ngobrol PDKT atau pengen lebih dekat dengan kampus tercinta edisi kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung Sabtu 28 Agustus 2021. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kang Abdul Aziz SAG selaku alumni Aswell Community. Kepadanya dipersilakan. Halo, kedengaran suara saya, Teh? Kedengeran, Kang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abdul Aziz yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum Aswell Community atau yang mewakilinya. Kepada Teh Sri Maharani, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur tak lupa kita hajatkan kepada Allah yang mana telah memberikan kesempatan pada kita sehingga kita bisa berkumpul walaupun via online ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada event kali ini dari komunitas kita, yakni komunitas Aswell Community, dalam rangka acara sambut mahasiswa baru yang mengangkat tema PDKT, yakni pengen dekat dengan kampus tercinta nih. Nah, sedikit jelasan tentang Samba, di mana Samba ini dimulai dari tahun 2018. Nah, agenda ini atau event ini tuh merupakan ajang dari komunitas kami, Aswell Community, yang mana isinya itu kebanyakan dari mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai kampus. Nah, adanya acara ini supaya bisa yang pertama supaya bisa memperkenalkan komunitas kami, tentunya serta supaya bisa menjadi penunjang atau fasilitator bagi mahasiswa yang khususnya dari UIN tersendiri. Nah, fasilitas yang kita sediakan berupa konsultasi, sharing-sharing, yang mana bisa menjadi pendukung serta mempermudah para mahasiswa dalam menghadapi dunia perkuliahan. Nah, acara Samba yang tahun 2018 biasanya diadakan secara offline, berupa catering, informasi-informasi kos ataupun beasiswa. Tapi karena acara tahun ini berbeda dan adanya pandemi, jadi kita offline kan. Nah, serta Samba ini bukan termasuk acara internal dari kampus, akan tetapi muncul inisiatif dari komunitas kami, yang mana komunitas kami rintis dari awal hingga sampai sekarang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Sri Maharani selaku Wakil Ketua Umum yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Dewan Pembina Aswell Community sekaligus membuka secara simbolis acara Samba 2021. Kepada Teh Indri Pirdayanti kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu MC yang sudah mempersilahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam yang paling besar serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul melalui melalui media online ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabiin yang dan sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta Sambut Mahasiswa Baru edisi UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021. Selamat datang di komunitas kami, di acara komunitas kami yakni Aswal Community. Sekilas mengenai Aswal Community. Aswal Community ini merupakan komunitas yang bergerak yang dimana bergeraknya itu di bidang pendidikan dan pengajaran. Kita merintis Aswal Community itu dari tahun 2017, dari saya masih semester 2 kurang lebih, sampai sekarang alhamdulillah masih berdiri dengan pengurus yang baru sekarang, dengan anggota-anggota yang baru pula. Nah, Aswal Community ini juga mempunyai seperti komunitas-komunitas lain atau organisasi-organisasi lain mempunyai 9 program unggulan. Yang pertama yakni Samba ini sendiri, Sambut Mahasiswa Baru. Agenda ini setiap tahun rutin kita laksanakan, tapi sudah 2 tahun ini kita melaksanakannya secara offline ya, karena di masa pandemi ini. Sebelumnya kita melaksanakannya seperti yang dibilang tadi oleh Teh Sri Maharani, kita melaksanakannya secara online dengan mengadakan catering, dengan mengadakan membuka stand untuk info-info seputar kampus, seputar UIN Sunan Gunung Jati Bandung, seperti itu. Program selanjutnya yakni ada yang namanya Bijera. Bijera ini singkatan dari Bimbingan Jelajah Nusantara. Alhamdulillah kami sudah mempunyai 4 mitra atau 4 kolaborasi gitu ya, dengan yang pertama itu dengan 2 panti yang ada di Kota Bandung, tepatnya Panti Muhammadiyah yang ada di Sukamiskin, yang satu lagi Panti Sosial Anak Asuh SA Insan Kamil yang ada di Cisaranten. Ada satu lagi di Kabupaten Bandung Barat, itu kita kerjasama dengan satu yayasan, yakni Yayasan Cahaya Harapan Panti Khairul Ummah. Nah, yang satu lagi ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Soreang, yakni Rumah Quran Akila. Seperti itu untuk Bijera, kurang lebihnya ya secara singkatnya. Selanjutnya program yang ketiga itu ada BCH, Beasiswa Cahaya Harapan. Ini kita laksanakan untuk siswa-siswa kelas 12 yang akan melaksanakan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita fasilitasi dengan pembelajaran. Beasiswanya itu merupakan pembelajaran seperti untuk mempersiapkan SBMPTN, untuk mempersiapkan UMPTKIN maupun ujian mandiri. Ini kita baru laksanakan di Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Yayasan Cahaya Harapan. Selanjutnya ada sebagai komunitas pendidikan, kita juga melaksanakan agenda yang dinamakan EdFest, Education Festival. Ini biasanya kita ada lomba-lomba, terus ada kerjasama lagi dengan sekolah untuk mengadakan lomba-lombanya. Ada juga untuk tahun-tahun sebelumnya, selama pandemi ini, kita melaksanakannya secara online juga gitu. Selanjutnya juga ada
Dirgahayu Guru, ada akademik, aktivasi kader dan misi komunitas, ini untuk pengkaderan selanjutnya. Ada PBR, Pekan Bekas Ramadan, ada ACA, ini khusus untuk ulang tahunnya Aswell Community. Ada juga BIMTES, bimbingan dan tes, ini untuk mempersiapkan ujian mandiri khusus untuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang dari 9 program itu kita sifatnya non-profit atau volunteer atau relawan gitu ya. Ada salah satu bidang lagi yakni course. Course ini kursus. Sekarang alhamdulillah muridnya sudah mulai banyak. Jadi bila teman-teman yang mau mencari sampingan pekerjaan untuk menjadi tutor, boleh mendaftar dengan mengirimkan CV. Nanti dikirim mungkin di grup peserta Samba untuk informasi selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum saya tutup, saya akan membuka agenda ngobrol PDKT Samba 2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Indri Firdayanti selaku Ketua Dewan Pembina Aswell Community yang telah membuka secara simbolis acara Samba 2021 ini, dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Teh Indri dan juga Teh Sri Maharani mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, perlu diingatkan kembali bahwa kami harapkan teman-teman untuk on cam supaya bisa lebih interaktif dengan pembicara kita siang hari ini. Dan juga teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan diisi dulu di kolom komentar. Linknya ada di kolom komentar. Ya udah kakak, ya alhamdulillah yang udah. Silakan yang belum ya, silakan diisi. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ngobrol PDKT atau pengen lebih dekat dengan kampus tercinta. Edisi kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baiklah teman-teman, bersama kita telah bergabung 2 narasumber yang cantik dan ganteng. Yang pertama ada Teh Dia Fauzia. Beliau merupakan alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2017. Nah, beliau ini aktif di organisasi yang pertama, Aswell Community, sebagai bendahara umum tahun 2019 sampai 2020. Kemudian yang kedua UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai anggota bidang tafsir Fahmil Quran. Kemudian yang ketiga Safari Murojaah sebagai divisi syiar dan dakwah tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya, Komunitas Speaker Muda Indonesia sebagai bidang desain program tahun 2020 sampai 2021, dan yang terakhir, Kartini Muda Indonesia sebagai mentor. Adapun aktivitas lainnya, Teh Dia Fauzia ini yang pertama mengajar di learning online Hubul Quran, kemudian yang kedua menulis atau part time, dan yang ketiga tergabung di tim ses Ahlan School. Tak lupa juga ada narasumber yang kedua, yaitu Kang Joko Salman Al-Fariji, yang beliau juga merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan jurnalistik. Adapun organisasi
organisasi beliau yang pertama Aswell Community sama sebagai anggota, kemudian Lembaga Dakwah Mahasiswa atau LDM UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai anggota muda dari tahun 2020 sampai sekarang, kemudian Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai Kabid Penyiaran dan Komunikasi Organisasi dari tahun 2020 sampai sekarang. Selanjutnya, Himpunan Rohani Islam Kabupaten Bandung Barat sebagai ketua dari tahun 2019 sampai 2020, dan yang terakhir Organisasi Intrasekolah MA Cahaya Harapan sebagai ketua dari tahun 2019 sampai 2020. Adapun prestasi yang diraih oleh Kang Joko Salman gitu teman-teman sebagai motivasi, yang pertama serta terbaik Festival Kutipat, Cerpen dan Puisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Nias Publishing tahun 2021. Kedua ada juara 2 Lomba Kreator Video Islami yang diselenggarakan oleh KKI PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi tahun 2021. Yang ketiga ada juara 1 Pidato Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan oleh Pemilihan Duta KBB Muslim Putra dan Muslimah Wanita tahun 2020. Selanjutnya penghargaan penulis inovatif pada Lomba Karya Tulis Puisi Nasional oleh Puisi Art Competition tahun 2020. Selanjutnya, penyair terpilih tingkat nasional pada acara cerpen yang diselenggarakan oleh Propsikaha Media tahun 2020. Selanjutnya, juara 2 Lomba Kreator Video Islami yang diselenggarakan oleh KKI VSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi 2020 juga. Selanjutnya, tahfidz Quran 3 juz tingkat regional yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Khairul Ummah tahun 2019, dan yang terakhir delegasi santri unggulan ke Mekah dan Madinah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Khairul Ummah tahun 2018. Masya Allah, luar biasa sekali, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Teh Cici suaranya ke mute. Ya pun, oh ya, mohon maaf. Sebelum acara dimulai, jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya, karena akan banyak banget ilmu yang bisa kita petik gitu ya. Di antaranya teman-teman akan mendapatkan bagaimana kiat-kiat perkuliahan semasa pandemi, kemudian info lengkap seputar kampus, kemudian rekomendasi beasiswa, dan yang luar biasanya ya, gratis konsultasi dan mentoring teman-teman untuk menunjang perkuliahan dan prestasi. Luar biasa sekali. Untuk itu, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa selama kurang lebih 60 menit ke depan. Halo Teh Dia. Halo Cici. Masya Allah, alhamdulillah ya. Teh Dia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini suara saya jelas nggak, Cici? Iya jelas Teh, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gimana nih, Kang Joko udah hadir? Halo Kak, udah Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah bisa on cam. Bagaimana nih, Kang Joko kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kan di sini kita akan sharing-sharing gitu ya, supaya mahasiswa baru gitu kan, bukan hanya angkatan 2021 juga, tapi angkatan 2020 ya kan, yang banyak yang belum mengenal kampus gitu kan, karena yang angkatan 2020 juga kan udah online gitu perkuliahannya. Nah,
di sini kita akan sharing-sharing bagaimana pengalaman Teh Dia sama pengalaman Kang Joko selama kuliah di UIN Bandung gitu kan. Boleh diceritakan gitu kan, mulai dari awal masuk sampai kenapa alasan Teh Dia ngambil jurusan tersebut dan Kang Joko. Boleh Teh Dia dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kenalan dulu mungkin ya. Sebetulnya udah dikenalin sama moderatornya gitu ya, sama MC-nya. Tapi mungkin ini lebih ke pribadi gitu ya. Ini pertanyaannya langsung menjurus gitu ya ke alasan pribadi ketika masuk UIN gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kebetulan, nggak kebetulan ya. Alhamdulillah udah semester akhir, agak merasa gimana gitu ya, merasa tuir, merasa tua gitu ya di sini. Tapi mudah-mudahan ada hikmah gitu ya yang bisa diambil. Oke. Saya masuk UIN jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sama seperti Teh Indri gitu ya, Kang Ismail, kemudian di sini ada Kang Juan juga, sama kita satu jurusan, dan alhamdulillah juga berkiprah di komunitas yang sama, itu di Aswa Community. Alhamdulillah, dan kita bisa bertemu hari ini juga atas izin Allah gitu ya. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ya tadi Fakultas Usuluddin. Waktu itu saya masuk UIN itu jalurnya SPAN PTKIN gitu ya. Mungkin sebagian orang tuh masih banyak yang nggak tahu tentang SPAN PTKIN, karena dulu ketika saya di SMA pun ketika mendengar SPAN PTKIN, oh emang ada ya gitu. Di UIN emang ada ya SPAN gitu. Kirain kan cuma SNM gitu, SBM, tapi ternyata karena dulu minim informasi gitu ya kepada saya sendiri mengenai UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, akhirnya ketemulah habis searching gitu ya, searching dapat informasi terkait dengan SPAN PTKIN yang kurang lebih sebetulnya sama ya kayak SNMPTN, hanya cakupannya saja yang berbeda gitu. Hanya cakupan yang berbeda. Nah, waktu itu saya daftar lewat SPAN PTKIN jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sebetulnya bukan tujuan utama pada saat itu saya memilih jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga bukan kampus utama saya gitu. Yang diinginkan bukan gitu ya sebetulnya. Kalau bisa dibilang mungkin orang-orang akan bilang salah jurusan gitu, karena saya dari IPA tiba-tiba nyemplung gitu ya di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang secara logika itu jauh banget gitu ya. Arahnya gitu ya, jauh arahnya ya, meskipun nggak jauh-jauh amat gitu, tapi secara bahasa pun udah berbeda lah gitu dari anak IPA gitu. Biasanya kan pada pengen jadi dokter gitu ya, jadi ahli fisika, biologi gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, tiba-tiba kenapa bisa ke Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir gitu. Nah, waktu itu sebetulnya berbarengan daftarnya dengan SNMPTN ke Psikologi Unpad pada saat itu. Jadi utamanya sebenarnya pengen jadi dokter dulu tuh. Cuman ya satu dan lain hal nggak jadi dokter. Akhirnya milih psikologi gitu ya. Jadi yang utamanya sebenarnya dulu psikologi. Tapi karena punya pemikiran kayaknya harus ikut daftar nih ke jurusan lain ke kampus yang lain juga gitu. Karena khawatir ya nggak diterima gitu ya, kalau buruknya nggak diterima, jadi harus ada plan B-nya gitu. Akhirnya daftar ke UIN, Bismillah gitu ya, meskipun nggak tahu gitu di UIN gimana, yang penting udahlah, yang penting yang Islam lah jurusannya gitu ya, yang penting ada gitu lah ya, ada kampus yang memang ada minatnya gitu di hati, punya keinginan meskipun bukan jadi tujuan utama gitu. Nah, pada saat itu memilih Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pun bukan jadi jurusan yang utama gitu. Bukan kalau bisa dibilang asal gitu. Tapi nggak asal-asal banget gitu. Cuman pada saat itu saya nyarinya yang kuota penerimaannya tuh banyak gitu. Nah, pada saat itu dicari kan, di UIN apa ya gitu yang kemungkinan masuknya besar gitu. Akhirnya nemulah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Oke. Fix kita daftar gitu ya. Yang pilihan pertamanya Ilmu Al-Qur'an Tafsir, terus keduanya kalau nggak salah jurusan yang dakwah pokoknya. KPI ya pokoknya itu ya, jurusannya dakwah aja pokoknya.
Tapi qadarullah keterimanya di ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Jadi sampai hari ini dan alhamdulillah tidak terasa gitu ya, yang awalnya mengira salah jurusan hari ini udah selesai. Alhamdulillah gitu ya, kemarin baru selesai sidang munakosyah gitu ya, alhamdulillah juga. Dan tidak terasa gitu ya, ternyata perjalanan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu luar biasa gitu ya, karena kalau dari saya pribadi bersyukur banget gitu bisa kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, apalagi kalau kita bisa memaksimalkan apapun yang ada di dalamnya, karena UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu banyak banget potensi gitu ya, banyak banget sumber daya manusia yang bisa kita maksimalin, bisa kita peroleh banyak hal gitu di dalamnya, baik itu dari organisasinya gitu ya, kemudian lingkungannya gitu ya, Masya Allah banget, kemudian apalagi ya UKM-nya gitu, terus orang-orang di dalamnya itu semuanya punya punya sesuatu yang luar biasa gitu, yang mungkin berbeda dengan kampus lain gitu ya, terutama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi banyak banget hal-hal luar biasa yang didapat ketika kita bisa memaksimalkan amanah kita sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Mungkin itu kali ya perkenalannya seputar jurusan gitu ya, seputar kegiatan-kegiatan di kampus gitu, yang alhamdulillah saya juga aktif di beberapa organisasi, meskipun nggak yang organisasi internal kampus, sebetulnya lebih banyaknya di luar gitu ya, atau enggak di UKM atau di komunitas yang adanya di luar kampus gitu. Oke, cukup mungkin ya, kepanjangan nggak Teh Cici perkenalan prolognya? Tidak Teh. Oh, Mas Aloya mungkin teman-teman juga di sini banyak kan ya yang kayak Teh dia gitu kan, jadi yakin aja kita tuh tersesat di jalan yang benar gitu kan. Betul, setuju itu. Kan setiap kalau saya juga ngobrol sama teman-teman, dulu jurusan apa, jurusan IPA, sekarang keterimanya di BSA gitu kan, jadi kayak bertolak belakang banget, tapi alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan dengan tepat waktu gitu kan perkuliahannya. Kalau Kang Joko sendiri gimana nih? Coba Kang Joko cerita gitu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, semuanya selamat pagi menuju siang ya. Semoga aktivitas pada pagi hari ini menuju siangnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya tadi kan udah perkenalan ya, saya ingin perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Joko Salman Alfarisi. Saya berasal dari Tasikmalaya. Ada yang di sini dari Tasikmalaya? Kalau ada boleh chat aja di kolom komentar. Hadir. Kang Juan, Insya Allah. Dari Bekasi ya, Kang Juan. Oke. Di sini saya juga masih kebilang maba lah, masih baru 1 tahun gitu di UIN. Sekarang alhamdulillah naik semester 3 dan udah diberi amanah untuk memberikan kayak ilmu gitu, sharing gitu pengalaman saya selama 1 tahun menjadi maba online di UIN. Nah, insya Allah hari ini akan saya share kepada teman-teman semua. Sebelumnya suara saya apakah jelas? Jelas Kang. Oh, jelas, alhamdulillah. Nah, saya dari mana dulu ya mulainya? Oke, dari ini aja ya. Saya adalah alumni dari BCH juga yang tadi dijelaskan oleh Teh Indri, yaitu beasiswa Cahaya Harapan. Nah, saya waktu itu sekolah di Bandung Barat ya, dari MTS sampai dengan SMA, dan udah kenal dengan akang hebat dan teteh-teteh Aswel nih, kayak Kang Juan waktu itu, Teh Indri, dia dan lain-lainnya, sehingga saya berpicu gitu ya, bagaimana sih saya kan dari pelosok lah, tapi gak pelosok banget sih. Jadi bagaimana sih kita ingin kuliah gitu, terutama kuliah di negeri. Nah, jadi dari semenjak kenal Aswel saya semangat gitu untuk belajar bagaimana saya bisa masuk perguruan tinggi. Nah, pada saat itu ketika saya mencapai kelas 12,
guru-guru sekolah saya, yaitu apa ya, jadi ada jalur masuk SNMPTN, yaitu jalur masuk lewat rapot ya, ataupun prestasi akademik dan non akademik. Nah, pada saat itu tidak semua orang teman-teman saya itu bisa masuk, akan tetapi dari pihak sekolahnya yang menyeleksi dari semua teman-teman kelas saya. Nah, pada saat itu muncullah 7 orang yang dari sekolah itu yang bisa didaftarkan ke perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN. Di antaranya ketujuh orang itu adalah saya di antaranya. Nah, saya pun awalnya coba-coba dulu. Saya masukin semua yang pernah saya lakukan, yaitu seperti prestasi, saya masukkan ke daftar tersebut, dan alhamdulillah pada kalau saya salah Februari muncul hasilnya, dan alhamdulillah saya keterima di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Nah, kalau Teh Dia tadi salah jurusan, kalau saya tidak salah jurusan. Nah, alhamdulillah jurusan tersebut adalah jurusan yang saya inginkan ataupun yang saya emang gemari gitu, karena kan kalau kita menginginkan sesuatu ataupun kita suka dengan sesuatu itu, kalau kita melakukannya pasti akan menjadi senang ya kepada kita sendiri. Nah, jadi ilmu komunikasi jurnalistik adalah pilihan pertama saya, dan alhamdulillah gitu langsung keterima. Nah, alasan saya memilih Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung karena kita tahu Universitas Islam Negeri adalah universitas Islam ya, jadi sangat luar biasa gitu menurut saya. Dan juga jika teman-teman suka search gitu ya di baik itu akun sosial UIN, jadi UIN itu merupakan universitas Islam negeri terbaik nomor 1 di Indonesia versi Webometric. Nah, Islam UIN Sunan Gunung Jati itu nomor 1 di Indonesia versi Webometric PTKIN. Nah, untuk Indonesia UIN itu peringkat ke-38 di Indonesia, dan untuk di dunia UIN itu masuk peringkat ke-3919. Nah, jadi UIN itu sangatlah berprestasi menurut saya. Dan juga untuk masalah research atau perisetan, nah UIN itu menduduki peringkat pertama ya. Yang kedua yaitu Universitas Indonesia. Nah, jadi UIN itu pantut dibanggakan sih menurut saya. Jadi teman-teman selamat bergabung di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga teman-teman betah-betah ya, dan menurut saya pasti sangat betah sih. Oke, mungkin sekian prolog dari saya, Teh Cici. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah Kang Joko keterima di jurusan yang diinginkan gitu kan ya, di jurusan yang tepat juga gitu ya, gitu. Bukan nggak bisa dibilang salah jurusan gitu mungkin ya. Ini kan Kang Joko udah lumayan gitu kan, udah setahun di UIN gitu kan, menjadi mahasiswa UIN, meskipun masih kehitung maba juga ya gitu kan. Nah, buat sharing-sharing juga kepada teman-teman yang angkatan 2021 nih, sebenarnya di UIN Bandung tuh ada berapa fakultas gitu kan Kang. Takutnya tuh ya kadang kita tuh cuma tahu fakultas kita doang gitu kan. Contohnya saya fakultas Usuluddin, ya udah tahu tuh cuma fakultas Usuluddin yang depan masjid itu doang gitu, nggak tahu fakultas yang lainnya, takutnya begitu. Coba Kang gitu sharing-sharing sama teman-teman. Oke, siap Kak. Nah, saya juga di sini ada kenalan nih yang peserta, yaitu Teh Nur Yuliah. Nah, tadi udah komen tuh, Masya Allah. Nah, Teh Nur Yuliah, selamat bergabung di sama Mbak Teh Nur Yuliah. Nah, untuk fakultas dan jurusan di UIN itu, fakultasnya ada 9 fakultas, dan jurusannya atau program studinya ada 46 ya kalau nggak salah. Nah, ada 46. Nah, fakultas ini yaitu ada, saya juga tidak hafal semuanya ya, tapi saya dicatat gitu ya. Fakultas yang pertama yaitu ada Fakultas Adab dan Humaniora.
Nah, ada Fakultas Hadab dan Humaniora, yaitu program studinya ada sejarah dan peradaban Islam, ada bahasa dan sastra Arab, ada bahasa dan sastra Inggris, dan ada juga kan UIN itu ada apa ya, pendidikannya itu ada sarjana, S1, magister, doktor, dan juga diploma. Nah, untuk di Fakultas Adab dan Humaniora itu ada terjemah bahasa Inggris, yaitu untuk diploma 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fakultas yang saya sangat sukai, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini ada 7 program studi. Nah, yang pertama itu adalah sebut yang saya doa aja ya, yaitu ilmu komunikasi jurnalistik. Nah, yaitu kejurnalistikan ya, nanti kalau ditanya saya jelasin. Nah, yang kedua itu ada komunikasi penyiaran Islam. Di sini ada yang komunikasi penyiaran Islam. Yang ketiga ada manajemen dakwah. Yang keempat ada pengembangan masyarakat Islam. Yang keenam ada hubungan masyarakat, dan yang ketujuh yaitu program terbaru yaitu manajemen haji dan umroh. Nah, ini merupakan prodi terbaru ya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Lanjut yaitu yang ketiga ada Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, Fakultas Syariah dan Hukum itu ada program studinya ada akhwal, yaitu ada akhwal Syekh Syiah. Nah, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah bacanya. Ada jurusan Mu'aman Siasah, ada jurusan dengan mazhab dan hukum, ada jurusan ilmu hukum, jurusan hukum pidana Islam, dan manajemen keuangan syariah. Lanjut ke yang keempat yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, ini fakultasnya Teh Indri ya. Nah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu adalah manajemen pendidikan Islam, kalau nggak salah ya, pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan program Akta 4, dan pendidikan guru MI. Nah, itu untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lanjut ke Fakultas Usuluddin. Nah, Fakultas Usuluddin ini adalah fakultasnya owner asal ya, kalau nggak salah Kang Ismail. Yaitu ada jurusan Akidah Filsafat, jurusan Perbandingan Agama, jurusan Tafsir, jurusan Hadis, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, dan yang keenam adalah Fakultas Psikologi. Nah, Fakultas Psikologi ini hanya memiliki satu jurusan, yaitu jurusan psikologi saja. Lanjut ke fakultas yang ketujuh yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu fakultasnya yang suka hitung-hitungan ya ini. Yaitu ada Teknik Informatika, Agroteknologi, Matematika murni, Biologi murni, Fisika murni, Kimia murni, dan Teknik Elektro. Nah, lanjut ke fakultas ke-8 yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ada jurusan Sosiologi, State Administration, dan Manajemen. Dan yang ke-9 adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tapi saya belum tahu jurusannya. Nanti mungkin Teh Dia bisa membantu. Nah, mungkin itu untuk jurusan dan fakultas yang ada di UIN selanjutnya. Nah, itu ya teman-teman, luar biasa sekali. Ternyata UIN tuh kaya sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman habis dari S1 gitu di UIN Bandung, gak usah bingung, Kak. Teman-teman juga bisa melanjutkan S2 di UIN Bandung, nyampe S3 juga gitu ya. Jadi dokter di UIN Bandung, luar biasa sekali gitu kan. Buat Teh Dia nih, kan Teh Dia udah banyak pengalamannya ya, udah tahu seluk-beluknya gitu tentang UIN Bandung gitu kan. Teman-teman di sini kan baik yang angkatan 2020 atau 2021 gitu ya, apalagi yang 2021 kan belum PBAK gitu kan, jadi belum ada pengenalan sama sekali gitu kan. Sebenarnya takutnya nanti pas beres PBAK nanti kan
balaweng gitu kan, harus ngapain gitu kan, masa cuma kuliah doang gitu kan. Nah di sini ada yang namanya UKM gitu ya, atau unit kegiatan mahasiswa. Nah Teh dia boleh dijelaskan gitu kan, apa sih UKM itu gitu, terus ada di UIN tuh ada UKM apa aja gitu, biar ada pencerahan juga kepada teman-teman gitu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang kegiatan gitu ya selama kuliah, mungkin kita pernah dengar yang namanya kupu-kupu gitu ya. kuliah pulang gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di, mungkin teman-teman juga pernah gitu ya, enggak sering lihat sinetron gitu ya, atau film yang menggambarkan kehidupan mahasiswa, di mana yang tergambar itu ya kehidupan hedon gitu ya, kehidupan yang oke gitu ya, main, bisa sekolah tapi pakai baju bebas gitu. Itu yang saya pikirkan dulu ya sebelum kuliah. Jadi kepikirannya, oke, kalau kuliah tuh enak gitu ya, kalau kuliah tuh bisa pakai bajunya bebas gitu ya, bisa berangkatnya tuh nggak kayak sekolah gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata pada kenyataannya sebetulnya yang namanya tempat menuntut ilmu itu nggak ada yang mudah gitu, nggak ada yang singkat gitu. Pasti mereka punya tingkat kesulitan masing-masing, tapi juga punya tingkat keistimewaannya masing-masing. Sama halnya dengan menjadi seorang mahasiswa gitu, yang kita anggap, wah mahasiswa mah gini gitu. Tapi ternyata ketika sudah nyemplung gitu di dalamnya, sudah mendapatkan peran itu, akan ada banyak hal yang berbeda, tapi juga ini jadi pengalaman baru buat kita gitu. Nah, ketika menjadi mahasiswa gitu, awalnya saya juga berpikir kayaknya kuliah pulang gitu, tapi nggak seperti itu ternyata gitu. Justru ini tuh jadi momen penting ketika kita diamanahi menjadi seorang mahasiswa, itu bisa memaksimalkan apa yang ada di diri kita. Kita bisa eksplor banyak hal gitu. Justru ini kesempatan bagus. Nah, salah satunya itu dengan aktif di organisasi atau yang difasilitasi oleh kampus gitu, yaitu adanya UKM. Nah, sebetulnya kalau ngomongin UKM, sebetulnya banyak banget gitu ya. Mungkin kalau waktu saya gitu ya PBAK itu kan ada pengenalan UKM secara khusus tuh semuanya. Jadi dalam berapa hari itu tuh, sampai berapa hari loh gitu ya. Pengenalannya itu nggak sebentar hari, sampai di jadwal berhari-hari gitu ya, terkait dengan UKM. Mungkin di sini juga yang angkatan offline pasti tahu lah ya bagaimana hiruk pikuknya PBAK gitu. Mungkin kalau yang online gimana, coba tanya dulu Kang Joko, ada pengenalan secara khusus untuk UKM? Oh, untuk itu ada Kak, tapi secara singkat gitu melalui video. Oke. Berarti hampir sama ya, cuman bedanya medianya aja. Kalau angkatan online itu lewat video, kalau angkatan offline itu ada secara khusus memang kegiatannya di gedung gitu, di aula di UIN gitu dulu. Dan memang cukup banyak gitu. Kalau saya sebutin juga banyak sekali gitu ya. Tapi ini beberapa aja mungkin ya yang saya ketahui selama menjadi mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, nanti teman-teman juga Kang Joko juga kalau ada yang terlewat boleh di ini ya, boleh di spill, boleh dikasih ini aja, dikasih tahu. Nah, diantaranya apa aja sih yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Pertama, mungkin yang paling dekat ya, karena saya di Usuluddin, ada yang namanya UKM Lembaga Dakwah Mahasiswa. Nah, ini cocok banget nih sama Kang Salman. Apa jangan-jangan Kang Salman juga member apa sih, anggota ya? Anggota LDM bukan Kang Salman? Betul, Kang Kak. Salman. Oh, jadi Kang Joko anggota LDM juga bukan? Iya, betul. Oke, alhamdulillah, nanti boleh ya. Oke, Masya Allah tuh kan, sama kan gitu. Ada lembaga dakwah kampus, ini bagi yang teman-teman, bagi yang suka berdakwah gitu ya, mau mempelajari Islam lebih dalam gitu ya, bisa ke lembaga dakwah mahasiswa atau LDM. Terus kalau saya ada di UPTQ juga gitu ya, unit pengembangan tilawatil Quran. Kemudian ada LPB, Lembaga Pembinaan Bahasa gitu ya, ini untuk peningkatan skills bahasa. Nih teman-teman bagian jurusannya bahasa bisa banget gitu ya untuk nge-improve skill kita lewat UKM gitu.
Terus apa lagi ini? Ada paduan suara mahasiswa. Nah, mangga yang suara emasnya perlu disalurkan bisa ke paduan suara mahasiswa. Kemudian ada lembaga pers mahasiswa, ini buat teman-teman yang suka jurnalistik gitu ya, ini suka nulis, itu bisa banget ke LPM atau lembaga pers mahasiswa. Terus lembaga pengkajian ilmu keislaman LPIK. Terus ada pramuka juga. Nah, biasanya wah banyak banget nih peminat pramuka. Ini salah satu yang terpopuler juga di UIN. Di UIN Bandung. Itu pramuka gitu ya, salah satunya. Kemudian mahasiswa pecinta kelestarian alam atau Mahapeka. Ini bagi yang suka hiking gitu ya, suka dunia-dunia alam, bisa banget nih ke sini. Terus ada teater bagi yang suka acting, punya skill acting ketika lamanya gitu ya, dari kecilnya suka acting, udah aja setiap harinya acting. Boleh banget sambil kuliah sambil acting juga bisa di teater awal. Terus apalagi ya, ada ditambahin nih sama Kang Joko, masih banyak sebetulnya, cuman di sini baru ke datanya sedikit. Ya sih masih banyak. Nah, ada juga UKM yang pecinta olahraga nih. Iya, ada betul. UKM basket, nah UKM badminton, ada UKM futsal, sepak bola, dan juga ada UKM catur. Nah, itu sangat menunjang ya, terutama kalau UIN itu mengadakan perlombaan tingkat PTKIN. Nah, bagi teman-teman yang ada di UKM-nya itu, yang di cabang olahraganya itu, nah itulah orang-orang yang akan terpilih untuk mewakili UIN. Nah, Oh iya, baik, banyak sekali ya teman-teman. Iya betul, iya olahraga, cabang olahraga juga jangan dilupakan ya teman-teman, karena banyak sekali gitu yang bisa dieksplor dari. Kalau UKM basket bisa buat perempuan nggak ya? Kalau nggak salah bisa deh, soalnya ada tim, waktu itu pernah lihat ada tim ini ya, tim basket perempuan kan ya? Iya, ada. Ada. Kalau Nanti latihannya boleh juga deh, karena seru kalau perempuan pakai kerudung gitu. iya betul. Dapat dipastikan untuk UKM olahraga di UIN itu pasti pakai kerudung ya. Karena mungkin ya membawa nama juga gitu ya, membawa nama UIN sih masa gitu ya. Jadi teman-teman boleh insya Allah gitu ya, di setiap UKM olahraga pun ada penjagaannya tersendiri gitu, khusus bagi perempuan gitu terutamanya. Oke, itu mungkin tentang UKM. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin mengimprove berbagai skill yang dipunya selama kuliah gitu, selain dari tugas utama tetap gitu kuliah, tetapi teman-teman juga punya banyak waktu sebetulnya ketika kuliah untuk mengimprove potensi diri masing-masing. Apalagi udah ada fasilitasnya gitu, di UIN tuh udah banyak sekali gitu. Itu tuh baru UKM yang ada di dalam kampus, belum yang di luar. Contohnya ada Aswal Community misalkan gitu ya. Itu kan dari luar juga gitu, bisa dibilang bukan UKM kampusnya, tetapi ini di luar kampus yang juga buat improve skill kita, kemampuan kita gitu ya. Terus potensi diri kita. Jadi banyak banget sebetulnya, asal kitanya mau bergerak untuk mencari informasi gitu. Karena kalau kita diem aja ya pada akhirnya kita merasa ada cuman kuliah gitu, cuman belajar aja lah pokoknya utamanya. Padahal kalau misalkan dibandingkan dengan waktu yang kita punya, kuliah itu berapa sih waktunya gitu, bahkan lebih sedikit dari kita waktu sekolah. Kalau sekolah kan dari jam 7 sampai jam berapa tuh biasanya, kalau yang kurikulum terbaru tuh waktu itu aku pernah sampai jam 3 gitu ya, dan itu full. Kalau kuliah tuh nggak seperti itu gitu. Bahkan ada yang sehari cuma 1 mata kuliah gitu ya, dan sisa waktunya tuh banyak sekali gitu. Sayang banget kalau dijadikan waktu hanya untuk hangout sama teman-teman gitu ya, untuk main aja atau untuk rebahan di kosan gitu ya. Sayang banget gitu, karena waktunya berjam-jam tuh bisa dimaksimalin. Sekalipun kita ada di UKM gitu ya, atau komunitas apapun, itu pun nggak secara full gitu ya, seharian kita berada di situ kan, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita explore gitu ya. Tapi tetap tugas utamanya itu kita kuliah gitu ya. Cuman jangan sampai waktu kita tuh hanya habis untuk hal-hal yang yang sia-sia gitu. Karena sayang banget gitu. Amanah ini tuh nggak semua orang dapat
Gak semua orang bisa duduk di perkuliahan seperti kita saat ini gitu. Maka salah satu cara mensyukuri nikmat kuliah ini adalah dengan memaksimalkannya. Karena salah satu penyesalan saya sendiri pun gitu ya sampai saat ini adalah kurang memaksimalkan waktu selama di kuliah gitu. Meskipun sudah merasa, aduh aku tuh udah ikut ini, tapi masih ada aja penyesalan nggak maksimalin potensi gitu, nggak maksimalin lingkungan yang udah dikasih sama Allah gitu. Lingkungan UIN tuh luar biasa, Masya Allah. Banyak orang-orang hebat di dalamnya yang kalau kita nggak sadar sayang banget gitu. Nah itu paling teh. Jadi kuliah itu bisa ada banyak yang bisa dieksplor gitu. Bukan satu alasan untuk diem, justru itu adalah salah satu cara Allah buat bikin kita produktif dan mengeksplor apa yang ada di sekitar kita. Kayak itu aja Teh Cici, dikembalikan lagi. Ya baik, terima kasih Teh Dia Kang Joko. Nah teman-teman banyak sekali ya UKM atau organisasi yang ada di UIN Bandung gitu kan. Intinya teman-teman yang penting kita bisa memanage waktu gitu kan, karena jangan sampai kita tuh hanya jadi apa ya kupu-kupu kuliah pulang, atau sekarang kan teman-teman yang langsung pas masuk langsung daring gitu kan, jangan sampai jadi mahasiswa kuliah rebahan gitu kan ya. Jadi maksimalkan potensi yang ada. Jadi jika teman-teman punya potensi nih di bidang apa, kalian cari gitu kan teman-teman, yang penting aktif gitu kan, karena kita belum tentu gitu jurusan yang kita ambil sekarang tuh itu maksudnya apa ya, kita mendapat prospek kerja sesuai dengan jurusan yang kita ambil sekarang. Bisa jadi gitu kan masa depan kita tuh dari luar jam kuliah gitu, seperti kita ikut UKM, kita mengasah potensi. Nah bisa jadi dari sana gitu kan teman-teman. Jadi buat yang angkatan 2020 dan 2021 jangan berkecil hati gitu kan ya, meskipun langsung pas masuk langsung daring, pokoknya jangan berkecil hati. Nah mengenai apa ya, berbicara mengenai kuliah daring nih, menurut Kang Joko udah setahun nih kuliah daring, apa sih dampak positif dan negatif gitu dari yang Kang Joko rasakan dari kuliah daring ini? Oke, siap. Saya share nih kepada teman-teman. Nah, saya juga sih, jadi kalau dibilang saya itu 1 tahun teman-temannya gitu. Jadi saya itu pas jadi maba langsung online gitu. Jadi 1 tahun itu saya emang benar-benar online gitu. Jadi melaksanakan kegiatan kuliah itu secara online, dan kalau offline juga paling praktek-praktek yang dibilang aman gitu untuk offline. Nah, kalau bersama teman-teman ya, kalau kayak nongkrong diskusi itu pasti offline ya, gak bisa online. Nah, yang saya rasakan itu ketika saya online berkuliah itu sangat banyak sekali ya, baik itu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya yaitu jika teman-teman tidak bisa memanage waktu, maka akan sangat terbengkalai dan akan sangat jadi banyak yang tertinggal gitu, terutama teman-teman yang tidak tidak sering melihat informasi UIN, melihat informasi di fakultasnya, di jurusannya, itu pasti sangat jauh tertinggal. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, nah saya akan berbagi dulu nih, sharing-sharing tentang istilah-istilah yang ada di kampus. Nah, istilah-istilah ini pasti akan teman-teman pasti akan kenal nih. Jadi ketika teman-teman nanti mendengarkan, oh ini istilah apa ya? Nah, jadi teman-teman udah mengerti ini. Yang pertama itu ada rektor. Nah, rektor ini adalah pemimpin di perguruan tinggi di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, namanya itu rektor. Nah, rektor UIN Bandung yaitu Profesor yaitu Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Nah, itu adalah rektor UIN. Mohon maaf ya, saya tidak screen agar teman-teman itu menjadi setelah acara ini banyak yang sharing-sharing kepada kita. Nah, kita pasti sangat akan membantu teman-teman ataupun teman-teman jadi mencari nih di akun sosialnya UIN. Nah, itu sangat luar biasa sih.
Nah, lanjut yaitu ada dekan. Nah, dekan itu adalah pejabat yang memimpin di fakultas. Nah, dekan ini adalah bawahnya rektor. Nah, rektor atasnya, bawahnya dekan. Nah, itu dekan itu adalah pemimpin di fakultas. Jadi yang fakultas komunikasi, dakwah dan komunikasi itu dipimpin oleh namanya dekan. Nah, seperti itu. Dan rektor juga ketuanya ada satu. Nah, untuk wakilnya itu ada 4, yaitu ada di bidang akademik, bidang administrasi umum dan perencanaan dan keuangan. Wakil rektor ketiga yaitu kemahasiswaan dan alumni. Rektor keempat yaitu tentang bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Nah, itu untuk wakil rektor 4. Nah, selanjutnya yaitu adalah prodi. Nah, prodi itu program studi. Nah, atau kesatuan rencana belajar prodi. Nah, prodi itu jadi ketika teman-teman nanti ditanya oleh dosen ataupun oleh teman mahasiswa lain, nah kamu prodinya apa? Kamu sebutin aja. Jadi prodi itu kayak jurusan gitu. Jadi prodi saya ilmu komunikasi jurnalistik. Nah, gitu. Lanjut ke kajur. Nah, kajur ini adalah ketua jurusan ataupun yang biasa disebut dengan kaprodi atau ketua program studi. Nah, kebetulan untuk ketua jurusan jurnalistik yaitu Dr. Haji Darajat Libawa MSI. Nah, itu untuk ketua jurusan jurnalistik saya. Nah, jadi teman-teman juga langsung nih bisa ketika nanti setelah PBAK bertanya-tanya kepada kating-kating teman-teman. Nah, itu sangat membantu menurut saya. Lanjut ke dospem. Nah, dospem itu adalah singkatan dari dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini yang tugasnya itu kita untuk mensosialisasikan ketika mau KRS dan KRS ataupun KHS. Nah, nanti ya artinya. Nah, untuk itu, jadi dospem itu untuk menjelaskan kepada kita baik itu mulai dari akademik kita ataupun planning-planning ke depannya. Nah, sama dospem bisa didiskusikan, nah teman-teman. Lanjut ke cutting. Cutting itu adalah kakak tingkat atau kakak kelas. Oh iya. Nah, untuk teman-teman yang semester 1 itu belum ada dospem ya, jadi belum ada dosen pembimbing. Jadi teman-teman harus aktif gitu bertanya kepada cuttingnya, karena ketika tidak bertanya nanti akan terbengkalai gitu. Nah, harus bertanya. Nah, soalnya semester 1 itu ketika saya juga belum ada dospemnya. Lanjut ke KRS. Nah, ini KRS itu yaitu kartu rencana studi. Nah, kartu rencana studi ini yaitu ini nih yang banyak terbengkalai oleh teman-teman saya ataupun kakak tingkat saya, yaitu lupa untuk KRS-an. Nah, KRS itu jadi kartu rencana studi kita. Nah, kita itu mau mengambil berapa nih mata kuliahnya, kan maksimal 24 SKS. Nah, jadi harus aktif gitu bertanya kepada kakak tingkat teman-teman. Lanjut ke SKS. SKS itu yaitu satuan kredit semester. Nah, yang tadi yaitu di temannya KRS nih, yaitu SKS. Itu satuan kredit semester. Nah, bobot pendidikan tiap mata kuliah itu berbeda tergantung dosennya, tergantung mata kuliahnya. Jadi ada yang bobotnya 2 SKS, 3 SKS, 5 SKS juga ada. Seperti itu. Ya, lanjut ada indeks prestasi yaitu IP. IP itu singkatan dari indeks prestasi. Jadi ketika teman-teman ditanya IP kamu berapa? Nah, IP itu indeks prestasi, di mana IP ini muncul di semesternya di apa ya? Jadi nilai yang keluar di satu semester. Nah, itu disebutnya IP. Nah, itu disebutnya IP. Lanjut ke IPK. Nah, kalau IPK yaitu kumpulan dari IP-IP. Nah, yaitu indeks prestasi kumulatif. Jadi kumpulan IP-IP dijumlahkan menjadi berapa. Nah, itu IPK. Nah, lanjut ke SP. SP itu semester pendek ya. Lalu biasa disebut dengan libur ya, libur semester biasanya. Ada juga UKM. Nah, yang seperti dijelaskan oleh Teh Dia, UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, dan juga ada KKN dan KKM. KKM dan KKN itu singkatan dari ada yang tahu gak? KKN dan KKM. Ada yang tahu gak singkatan dari KKN dan KKM? Kuliah kerja nyata, ya betul. Oh, Teh Dia ya. Ya betul, kuliah kerja nyata dan kuliah kerja
mahasiswa. Nah, yang biasanya dilaksanakan oleh kating-kating kita yaitu semester 5 6 kalau nggak salah ya 7. Oh, semester 7. Terima kasih Teh Indri. Nah, dan PKL yaitu praktik kerja lapangan. Ada HIMA dan juga ada HMJ. Nah, HIMA dan HMJ itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa ataupun Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, ini nanti teman-teman bakalan ada acara di jurusannya masing-masing. Nah, ini oleh HIMA dan HMJ nanti akan dilaksanakannya. Lanjut ada BEM yaitu Badan Eksklusif Mahasiswa. Maaf, Badan Eksklusif Mahasiswa. Nah, Win juga ada ya, Teh? Ada ya kalau nggak salah ada. Dan juga ada DEMA. Nah, kalau BEM itu ada dari semua mahasiswa-mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Nah, berkumpul di BEM. Nah, jadi orang-orang yang terpilih di BEM itu orang-orang luar biasa ya. Semoga saya juga bisa masuk. Nah, lanjut ke DEMA yaitu Dewan Mahasiswa ataupun Perwakilan Mahasiswa. Nah, DEMA ini biasanya membagikan informasi juga. Nah, jadi teman-teman nanti ikuti Instagramnya DEMA masing-masing, DEMA fakultas masing-masing karena informasi di situ sangatlah akurat menurut saya, mulai dari informasi beasiswa, informasi nomor yang bisa dihubungi setiap jurusan ataupun lomba-lomba yang akan diselenggarakan. Nah, jadi untuk follow Instagramnya DEMA dan Instagram saya. Nah, lanjut ke nah kan saya itu online ya teman-teman, jadi saya akan membagikan. Nah, ketika online itu memang semua pasti akan shock dulu ya. Saya juga shock. Wah, bagaimana nih saya online? Apa yang harus saya lakukan? Saya belum ada pengalaman. Nah, kebetulan karena teman-teman ikut seminar ini, obrolan santai bersama saya dan Teh Dia, nah saya akan bagi pengalaman saya. Nah, ketika kita online itu kita harus pertama itu fokus ya. Kita harus fokus dan juga bisa memanage waktu. Nah, karena ketika kita tidak bisa memanage waktu, banyak yang terbengkalai, terutama ketika kita semester 1 dan semester 2 itu sangat banyak sekali tugas ya. Jadi biasa sih banyaknya, jadi banyak sekali tugasnya. Jadi teman-teman bagaimana bisa memanage waktu, mana yang deadline-nya cepat dan deadline-nya lama. Nah, teman-teman kerjakan yang deadline-nya cepat. Nah, itu harus bisa mengerjakannya. Nah, ketika teman-teman tidak bisa mengerjakannya dengan maksimal, nah maka nilai teman-teman pun jadi ada yang E. Nah, seperti itu. Juga banyak sih teman-teman saya, nggak banyak sih. Jadi ada teman saya yang karena susah sinyal ya di kampungnya ataupun di daerahnya, jadi banyak mata kuliah yang tidak ikut. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Nah, ada tips nih buat teman-teman ketika online. Ada yang pertama yaitu buat reminder jadwal kuliah online. Ketika teman-teman nanti kuliah itu dilaksanakan pada tanggal 6 September. Nah, teman-teman itu buat jadwal kuliahnya. Teman-teman catat nama dosennya, nomor dosennya, nomor ketua ataupun penanggung jawab dosennya. Nah, teman-teman itu catat. Nah, buat jadwal dan tempel tuh di depan lemari ataupun di depan pintu. Jadi ketika teman-teman bangun tidur, teman-teman cek hari ini ada jadwal kuliah apa nih, sampai jam berapa. Nah, teman-teman jadi sudah biasa, membiasakan diri dengan itu. Lanjut dengan disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga yaitu simak dengan baik materi perkuliahan online yang disampaikan oleh dosen. Jadi ketika teman-teman nanti kuliah, jadi teman-teman harus menyimak nih dosen sedang menjelaskan apa, karena dosen itu ketika menjelaskan, Bapak maaf saya tidak dengar tadi, jadi kadang ada juga dosen yang tidak mau mengulang gitu. Jadi teman-teman harus fokus nih, kalau bisa sambil mencatat. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa open kamera seperti ini, jangan off kamera, karena ketika dosen melihat teman-temannya on cam, yaitu seperti ini ya, seperti saya, Teh Indri, Teh Dia, Teh Cici. Jadi itu merupakan nilai plus dari dosennya. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan nilai A dengan open kamera. Nah,
seperti itu. Dan juga catat hal penting tentang perkuliahannya, itu poin yang sangat penting, karena ketika kita mencatat, kan ada juga dosen yang tidak mau men-share materi kuliahannya ke grup mata kuliah. Nah, teman-teman itu harus mencatat. Nah, karena ketika nanti UAS dan UTS, soal-soalnya itu emang dari dosennya gitu, dia kayak di sekolah waktu saya dulu ketika SMA belajarnya apa, yang di kuliah apa yang di UTS-kannya yang mana. Kalau di kuliah itu enggak. Jadi yang dosen semua jelaskan, semuanya itu ada di UTS dan UAS. Nah, lanjut ke cari ruangannya yang buat kamu nyaman dan berkonsentrasi tinggi. Nah, ketika nanti perkuliahan online, teman-teman harus punya nih ruangan khusus. Nah, kalau saya ini bukan di ruangan ya, ini background gitu. Nah, jadi cari ruangan khusus yang buat teman-teman itu nyaman. Ketika teman-teman duduk di situ, teman-teman, oh saya nih jadi nyaman di sini. Jangan sampai ketika kuliah, teman-teman malah tidur. Nah, itu sangatlah disayangkan ya, terutama kata Teh Dia tadi, banyak orang nih di luar sana yang tidak bisa duduk di bangku kuliah. Nah, jadi teman-teman harus mensyukur itu. Jadi, selagi kita menjadi mahasiswa, kita harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Dan juga yang terakhir nih, juga kita agar kita kuliahnya semakin semangat, kita juga harus memiliki support system. Kalau support system saya keluarga, nah teman-teman juga harus memiliki support system, baik itu pacar ataupun siapa, nah ataupun penggemar idol seperti Jimin. Ketika saya lihat Jimin, kecebat aura positif saya keluar. Nah, bisa tuh seperti itu. Nah, karena ketika kita memiliki support system, kita itu akan membantu merasa lebih nyaman. Ketika kita memiliki support system, kita itu menjadi nyaman. Kita bisa melakukan segala hal itu menjadi nyaman. Nah, yaitu beban terasa lebih ringan. Nah, ketika kita banyak tugas, beban kita itu terasa ringan ketika kita memiliki support system kita. Nah, seperti itu. Teman juga bisa. Dan motivasi menjadi meningkat dan menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi ketika kita memiliki support system. Jadi dari sekarang cari support system teman-teman. Jika saya dijadikan support system, teman-teman juga bisa sih. Boleh. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Teh Cici. Luar biasa sekali teman-teman tips and trick dari Kang Joko Salman gitu ya. Kan kadang teman-teman tuh banyak ngeluhnya gitu kan, online gini-gini susah informasi. Sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, banyak banget gitu apa ya, kan kalau online kita tuh waktu belajar kita malah kegoda sama teman kosan, diajak main contohnya teh kemana gitu kan. Jadi waktu belajar kita tuh malah terbuang gitu. Tapi kan kalau offline gitu ya, positifnya ini ya, dampak positifnya. Kalau online kan kita di rumah terus. Nah, kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita bisa belajar, mencari informasi, mengasah potensi dengan baik gitu kan. Tidak ada yang mengganggu, ngajak main ke mall dan lain sebagainya gitu kan, atau nongkrong dan lain sebagainya gitu. Buat teman-teman nih ya, barangkali ada yang punya unek-unek nih, pengen nanya gitu kan ya, pengen nanya seputar kampus dan lain sebagainya, boleh di kolom komentar gitu ya sambil acaranya berjalan. Kita lanjut, kan tadi kita telah berbincang mengenai kampus, organisasi, terus UKM sampai tips and trick gitu ya untuk menghadapi kuliah daring gitu. Nah, kita sekarang akan berbincang mengenai beasiswa. Nah, ini mungkin banyak yang ditunggu-tunggu ya oleh maba khususnya gitu kan. Sebenarnya kita tanya kepada Teh Dia Fauzia yang udah banyak pengalamannya, udah tahu tentang seluk-beluk tentang UIN Bandung. Sebenarnya di UIN Bandung itu ada beasiswa apa aja gitu Teh? Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Silakan Teh Dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti Teh Cici kalau jaringan saya agak putus-putus, nanti kasih tahu ya, boleh via chat. Soalnya ini baru ganti jaringan, tadi agak jelek di sini. Oke.
Oke, nah seputar beasiswa, ya nih. Jadi kalau misalnya kita ingin kuliah sebetulnya nggak ada alasan buat kita nggak bisa kuliah gitu. Buat siapapun ini ya, baik itu yang apalagi teman-teman yang udah masuk, nggak ada alasan untuk kita nggak kuliah atau khawatir dengan biaya kuliah gitu. Karena di sini mungkin ada juga, bukan cuma saya gitu ya, mungkin dari kakak-kakak yang ada di Aswar pun banyak penerima beasiswa gitu ya selama kuliahnya, Masya Allah gitu. Jadi sebetulnya selalu ada jalan bagi orang-orang yang berusaha gitu ya, bagi orang-orang yang benar-benar ingin memperjuangkan cita-citanya gitu ya, ingin memperjuangkan pendidikannya, karena ada banyak sekali jalan, salah satunya adalah dari beasiswa. Nah, beasiswa ini tuh ada beberapa gitu ya, mungkin saya nggak tahu semua, tapi yang saya tahu gitu ya, di UIN Bandung itu ada beasiswa bidik misi. Nah, ini lumayan juga ya bidik misi, karena teman saya juga ada yang mendapatkan beasiswa bidik misi di mana setiap semesternya tuh sudah dibayarkan gitu semuanya. Nah, ada kalau untuk persyaratan dan lain sebagainya, mungkin saya nggak bisa spill di sini karena pasti akan panjang gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh di searching lagi gitu ya untuk persyaratan-persyaratannya. Karena yang penting dalam beasiswa itu yang pertama adalah niat kitanya tulus gitu ya, bismillah gitu, kita niatkan yang terbaik gitu ya dari Allah agar kita bisa dimudahkan rezekinya dalam perkuliahan, terutama dalam masalah mungkin ekonomi gitu ya, secara ekonomi. Bahkan kan beasiswa tuh ada yang dari prestasi juga gitu, nggak cuman yang nggak kurang mampu aja gitu, tapi dari prestasi. Selama kita punya prestasi yang bisa diperjuangkan gitu ya, dijadikan jalan untuk mendapatkan beasiswa, yuk maju gitu, jangan ragu gitu ya. Nah, terus yang tadi yang pertama tuh ada beasiswa bidik misi. Kemudian ada beasiswa tahfiz Al-Quran. Nah, di UIN juga ada beasiswa tahfiz, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada saudara gitu ya, atau adik bahkan gitu ya, yang ingin masuk ke UIN, tapi nggak tahu nih misalkan punya potensi apa dan punya hafalan gitu ya, punya hafalan tahfiz. Nanti teman-teman bisa juga masuk UIN lewat beasiswa tahfiz gitu ya, baik itu 3 juz, 5 juz, kalau nggak salah ya ada 10 juz, dan seterusnya gitu. Itu bisa banget ada beasiswanya. Kemudian ada beasiswa PPA. Nah, ini mungkin saya menginformasikan PPA ini karena saya pernah mendapatkan gitu ya, pernah mendapatkan beasiswa PPA. PPA ini apa sih? Nah, beasiswa PPA itu adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini waktu itu saya pernah daftar karena mendapatkan informasi dari jurusan. Jadi informasi beasiswa itu sebagiannya ada diinformasikan di jurusan masing-masing gitu ya, di fakultas, atau di yang secara umum mungkin ya di situsnya UIN gitu ya, yang khusus sama UIN-nya memang dikelola gitu ada. Nah, salah satunya kalau di jurusan saya tuh waktu itu saya dapat informasi tentang beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA. Nah, beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa bukan cuma maba, tapi bisa di semester-semester paling tinggi itu semester 5 atau 6 kalau nggak salah, bisa dapat beasiswa ini tuh. Nah, waktu itu saya daftar tuh semester 3. Nah, dapatnya itu sekali kalau yang ini tuh, jadi bukan yang setiap ini ya, bukan yang selama 4 tahun di beasiswa dikasih beasiswa, tapi ini cuma sekali. Jadi untuk periode 1 tahun atau 2 semester. Nah, waktu itu ada beberapa sih persyaratannya, nggak terlalu sulit, cuman yang lebih difokuskan kalau di PPA itu adalah prestasi. Jadi yang diutamakan adalah prestasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya prestasi yang cukup, misalkan ya yang lebih tinggi mungkin ya dari tingkat nasional apalagi gitu ya, boleh banget bisa gitu, lumayan gitu untuk menambah biaya nanti bayar UKT misalkan, atau untuk keperluan lain gitu. Nah, itu paling kalau saya sih baru pernah dapatnya beasiswa PPA, dan itu pun sekali waktu itu karena nggak bisa ngajuin lagi waktu itu. Jadi giliran orang lain gitu ya, maksudnya kita berbagi gitu ya, berbagi rezeki beasiswanya. Nah, selain itu ada, aku juga catat beasiswa yang lain gitu ya, nanti boleh dicatat sama teman-teman dan bisa di searching lagi informasi lebih lengkapnya. Di antaranya ada beasiswa unggulan atau BU.
Nah, ini juga cukup besar gitu ya, dan bahkan teman saya juga ada yang mendapatkan beasiswa ini yang Masya Allah gitu ya. Ternyata memang cukup sulit dia untuk mendapatkannya, tapi sebanding dengan apa yang didapatkan. Oke, itu beasiswa unggulan. Nah, kalau beasiswa unggulan. Oke. Teh Rafika boleh? Oh, udah. Soalnya jadi mantul ya suaranya. Oke, beasiswa unggulan ini programnya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini nanti bisa dicoba juga ya gitu, karena kalau BU ini ada beberapa tahapannya, jadi nggak cuma sekali kita ngirim berkas gitu terus udah aja, nggak. Tapi kalau BU itu karena memang beasiswanya cukup besar gitu dan memang dibiayain selama perkuliahan, selama 4 tahun kuliah, jadi ada beberapa tahapan, diantaranya ada wawancaranya gitu ya, ada tes tulisnya kalau nggak salah gitu ya, dapat cerita dari teman yang memang ikut beasiswa ini gitu. Terus ada beasiswa Jabar Future Leaders atau JFL. Aduh, agak susah nih ya ngomongnya karena bahasa Inggris. Jabar Future Leaders itu dari Pemprov Jawa Barat. Nah, ini bisa dicoba. Terus ada beasiswa Juara. Nah, kalau beasiswa Juara itu dari Kompas dan Avian Brands gitu. Ini programnya. Terus bentar ya, kita buka dulu. Ada beasiswa Bank Indonesia, terus ada beasiswa Baznas juga ada. Nah, kalau bank biasanya memang suka ada beasiswa khusus gitu ya, baik itu misalnya Bank Indonesia, terus Bank BRI. Nah, biasanya tuh suka ada BRI, terus apa ya, waktu itu pernah lihat juga BCA kalau nggak salah gitu ya. Nanti bisa di searching lagi. Terus beasiswa Jarum, nah ini juga ada gitu ya, beasiswa Jarum, beasiswa Gudang Garam, terus beasiswa apa itu tuh namanya, Bandung Barat. Nah, kalau misalnya di wilayahnya ada beasiswa khusus juga itu boleh di searching, karena saya pernah dengar juga dari teman yang di Bandung Barat gitu ya, mereka tuh ada memang di Kabupaten Bandung Baratnya program beasiswa dari pemerintah kabupatennya yang itu mendapatkan gitu ya. Nah, jadi mereka memang yang lolos ke universitas negeri kalau nggak salah itu tuh dapat beasiswa dari pemerintahnya yang memang udah terdaftar secara otomatis gitu. Nanti bisa di searching lagi gitu ya, itu salah satunya Kabupaten Bandung Barat gitu misalkan. Nah, kalau yang di wilayahnya juga barangkali sayang banget kalau kita nggak dapat informasinya gitu. Jadi bisa kita tanya-tanya dulu ada nggak gitu ya beasiswa dari wilayah sendiri. Kalau nggak ada nanti bisa cari lagi gitu ya keluar. Terus beasiswa apa lagi ya sini? Oke, mungkin itu dulu aja kali ya soal beasiswa. Oke, boleh ditambahin mungkin kalau Kang Joko punya pengalaman beasiswa atau mau kasih tahu beasiswa yang lain, boleh ditambahkan sama Kang Joko. Mungkin saya menambahkan beasiswa Rubin aja ya, soalnya penerima beasiswa Rubin. Nah, beasiswa Rubin ini teman-teman beasiswa yang ketika teman-teman dapat beasiswa lain, jadi bisa berdaftar di beasiswa Rubin. Jadi fasilitas beasiswa Rubin ini jadi kayak rumah tempat tinggal gitu, hunian yang mana kita itu diberikan seperti pelatihan gitu, seperti copywriting, digital marketing, multimedia, dan berbagai hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Itu di beasiswa Rubin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Dia atau Teh Cici. Banyak sekali ya teman-teman beasiswa yang bisa kita dapatkan gitu ya ketika kita kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi benar tadi kata Teh Dia, tidak ada alasan untuk tidak bisa kuliah, apalagi karena alasan biasanya ya orang tua tuh karena alasan ekonomi gitu kan. Nah, yang penting kita bisa ngutak-ngatik gitu kan, nyari informasi, kemudian kita memenuhi persyaratannya dan juga berdoa, insya Allah gitu kita akan mendapatkan beasiswa gitu. Bahkan banyak sekarang beasiswa yang full gitu 100% itu kita nggak ngeluarin uang speser pun ya, kayak UKT dibayarin gitu, kita buat
biaya hidup juga dikasih gitu kan. Yang penting kitanya gitu, bagaimana kita menggunakan beasiswa tersebut. Dan juga informasi ya buat teman-teman juga semua gitu kan, barangkali di sini yang lagi nyari beasiswa gitu kan. Kalau nggak salah saya kemarin lihat di kemahasiswaan tuh udah dibuka KIP KIP ya, beasiswa KIP yang dulunya itu bidik misi, sekarang menjadi KIP gitu. Nah sekarang udah dibuka pendaftarannya, dan ini kesempatan yang luar biasa sekali, soalnya seperti tadi Teh Dia bilang, yang bidik misi atau KIP itu peluangnya tuh gede banget gitu kan. Per angkatan tuh kadang per tahun tuh kadang nyampe 300 orang gitu kan kuotanya tuh, jadi lumayan banyak gitu. Tadi ada pertanyaan di kolom chat dari Kang Bagja Goli, katanya gini, izin bertanya ke Kak Dia sama Kak Joko, bagaimana kultur UIN Sunan Gunung Jati secara namanya adalah Universitas Islam, bagaimana perbedaan-perbedaan yang terjadi, sebagaimana kita tahu Islam di Indonesia sangatlah beragam. Itu gimana? Pertanyaan dari Kang Bagja. Silakan baik Kang Joko maupun Teh Dia. Siapa dulu, Teh Cici atau Teh Dia dulu atau saya? Boleh siapa dulu? Mau Kang Joko juga? Baik, jadi saya akan menjawab. Jadi saya akan menjawab melalui perspektif saya ya. Jadi ketika saya 1 tahun ini, jadi pandangan saya bagaimana dengan kultur UIN ya, terutama kan UIN itu Universitas Islam gitu ya, dan Islam di Indonesia itu sangatnya ataupun beragam. Nah, menurut saya ketika saya tahun di UIN itu, menurut saya oke-oke aja gitu. Jadi masih belum terlihat nih bagaimana, tapi tergantung kitanya gitu. Jadi tergantung bagaimana teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Jadi pribadi yang baik tangguh itu bagaimana? Jadi pribadi yang bisa mendapatkan ilmu tapi mendapatkan informasi ataupun masukan, tapi tidak semuanya harus dilaksanakan. Nah, seperti itu. Karena kan kita tahu ada juga yang Islam liberal katanya di UIN itu. Tapi ya menurut saya jadi tergantung kepada diri kita masing-masing. Jika kitanya jadi jika kitanya mudah untuk mudah mendapatkan info, jadi mudah untuk menerima ataupun mendengarkan berbagai hal, jadi bagus. Tapi langkah baiknya jadi kita bisa memilih gitu. Tapi sih menurut saya untuk kultur Islamnya itu bagus sih menurut saya, terutama ketika kita masuk ke LDM. Jadi baik itu yang Islam ini, maksudnya Islam ini gitu, maksudnya banyak dari ormas ini, ormas itu, jadi semuanya itu menjadi sangat tentram dan damai gitu. Jadi tidak perlu merasa aduh saya kamu NU, kamu Persib. Nah, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi semuanya sama-sama saja. Karena kan kita itu mahasiswa, tempatnya untuk menggali informasi dan juga wawasan. Itu menurut perspektif saya. Terima kasih. Terima kasih. Teh Dia barangkali mau menambahkan, Teh? Iya, Teh Dia, Ci. Saya juga setuju ya sama yang dijelaskan sama Joko. Terkait dengan perbedaan tentu jelas gitu, ada beragam gitu ya, karena Islam pun secara penerapannya masing-masing orang gitu, tingkat penerapannya kan berbeda gitu. Bahkan pemikiran-pemikiran kita gitu ya, manusianya, umat muslimnya gitu, tentu banyak yang berbeda, dan itu terjadi di UIN, banyak sekali perbedaan. Dan yang saya lihat ketika saya kuliah di UIN sama sih seperti itu gitu.
Artinya ada begitu banyak karakter orang-orang muslim di dalamnya gitu ya, di mana semuanya bisa hidup rukun, bisa hidup damai. Dan selama saya kuliah sih merasa belum ada gitu ya, belum dengar gesekan-gesekan antar agama, bukan antar agama apa ya, jadi gesekan-gesekan antar muslimnya gitu ya, dari secara perbedaan enggak. Karena dunia akademik itu kan dunia yang cukup luas gitu. Artinya kita harus sama-sama membuka pikiran kita, membuka wawasan kita tentang keragaman manusia di dunia perkuliahan. Namanya juga dunia kuliah gitu ya, nggak cuma satu jenis manusia gitu ya, di situ mahasiswa, di mana semua jenis pemikiran gitu ya, yang dibawa setiap orangnya tuh ada di situ. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, di UIN Bandung itu sangat toleransi, sangat menghargai setiap perbedaan. Jadi berbagai jenis karakter gitu ya, mazhab itu tuh ada di UIN. Cuman mungkin ada yang melihat, ada yang diperlihatkan juga, ada yang tidak. Ada yang kita bisa coba gitu ya orangnya, ada juga yang tidak gitu. Jadi kalau misalnya berbicara soal perbedaan, ya jelas gitu di UIN itu banyak sekali perbedaan, terutama dalam hal beragama gitu. Tetapi ini bukan jadi alasan, bukan jadi pemecah gitu ya, justru jadi pemersatu di UIN, karena orang-orang di UIN sudah pada tahu gitu ya, banyak perbedaan tapi bisa tetap eksis, bisa tetap berkomunikasi satu sama lain gitu. Artinya ini jadi bahan diskusi gitu ya. Kalau di perkuliahan itu justru kita bisa saling bertukar pikiran dengan orang-orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, dan itu justru akan menjadi nilai plus bagi kita, karena kita bisa menambah wawasan kita dari orang-orang yang justru berbeda dengan kita. Jadi pemersatu gitu ya untuk kita, bukan jadi pemecah belah. Gitu sih dari saya, Teh Cici. Mangga dikembalikan lagi. Ya, mantap. Terima kasih, Teh Dia. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi dari satu-satu ya. Dari Teh, izin bertanya Teh Dia dan Ajoko, gimana cara agar kita menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi selama berkuliah? Nah, silakan nih. Silakan mau Teh Dia atau Kang Joko dulu. Boleh deh, dari saya dulu. Sebetulnya saya juga merasa bukan mahasiswa aktif gitu ya. Bukan merasa, oh saya karena aktif gitu ya, terus ngasih tips, enggak gitu. Atau misalkan saya merasa berprestasi selama berkuliah, enggak juga gitu. Tetapi kalau dari saya sendiri gitu, cara gimana menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi, melihat dari orang-orang yang juga aktif dan berprestasi di mata saya gitu, itu tentu nggak lepas dari niat. Itu yang pertama. Niat kita kuliah buat apa gitu. Kalau kuliahnya cuma buat main, ya akan kesulitan kita untuk menjadi aktif dan berprestasi, karena bukan itu tujuannya gitu. Tapi kalau niat kita lurus gitu ya, untuk memaksimalin potensi buat nyari ridho Allah, maka secara otomatis aktif dan berprestasi itu akan jadi akan jadi gambaran diri kita ketika kita berkuliah. Maka pertama-tama gimana caranya biar aktif dan prestasi itu ya lurusin niat. Aktifnya tuh untuk apa? Berprestasinya buat apa? Kalau cuma buat gaya-gayaan gitu ya, karena jadi mahasiswa, terus ini berprestasi cuma karena gaya gitu. Nah itu coba dilihat lagi gitu. Akan lebih banyak kecewa, akan lebih banyak sakit hati ketika menjalankannya. Beda kalau niat kita lurus gitu ya, niat kita baik, berprestasi buat apa ya? Buat kita jalan dakwah gitu, bahwa muslim itu harus berprestasi loh gitu. Ketika kita berkuliah dikasih amanah, kenapa kita harus aktif lah? Kita sebagai muslim gitu. Muslim ya karakternya adalah aktif dalam kebaikan, aktif dalam menuntut ilmu gitu. Enggak di luar di luar tujuan-tujuan yang duniawi banget gitu ya. Misalnya untuk eksis gitu ya, biar dapat pujian dari siapa, enggak gitu. Tapi balik lagi kalau dari saya gitu ya, tips untuk sebelum kita ingin menjadi mahasiswa aktif dan berprestasi, cek dulu why-nya. Kenapa kita harus aktif? Kenapa kita harus berprestasi? Cari tujuan yang paling abadi gitu. Nanti di situ akan akan terrealisasi dengan perbuatan kita sendiri. Ketika niatnya udah lurus, kita akan tergerak terus untuk menjadi mahasiswa yang aktif, berprestasi, yang cerdas gitu, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Enggak cuma aktif dan berprestasi aja gitu, tapi bisa terus bermanfaat, dan itu akan terbawa sampai kita selesai
Gak cuma selesai kuliah gitu ya, tapi sampai kita meninggal gitu ya, akan terus menjadi prinsip hidup kita. Itu aja mungkin yang utama dulu gitu. Nanti ditambahin enggak sama Kang Joko. Baik. Boleh Kang Joko? Oke, terima kasih kepada Teh Dia ya, Masya Allah. Dan kepada yang bertanya Teh Nur. Nah, dari penjelasan Teh Dia itu menurut saya sangat setuju, 100% setuju sekali. Nah, karena kita itu harus lihat dulu dari niat kita untuk berkuliah itu seperti apa yang kata Teh Dia jelaskan. Nah, ketika kita sudah memiliki niat ataupun tujuan kita, nah kita baru action mulai dari mana nih? Langkah kita harus melakukannya, mulai dari apa yang harus kita lakukan. Nah, kita juga harus merenung dengan diri sendiri. Kita tuh sukanya apa? Kita passionnya di mana? Kita kepribadiannya seperti apa? Nah, ketika kita sudah menemukan itu, nah baru kedepannya itu kita akan sangat mudah. Nah, ketika kita suka dengan jadi seperti ikut perlombaan berdakwah, berarti kita suka dengan hal-hal yang berbau dengan banyak orang gitu. Jadi kita bisa berbagi hal dengan banyak orang. Nah, seperti itu. Dan juga ketika kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita juga harus tinggal dengan lingkungan orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang berprestasi juga. Nah, kan saya juga tinggalnya di Rubin. Nah, kan Rubin itu para mahasiswanya itu menurut saya sangat berprestasi sekali. Akan tetapi di balik prestasi itu, saya juga menemukan orang-orang yang merendahkan mahasiswa lain yang tidak berprestasi. Nah, itu tuh sangat jadi membuat orang yang tidak berprestasi itu jadi down gitu. Nah, untuk mengatasinya kita juga harus kembali kepada niat yang tadi kita itu untuk apa. Nah, apakah kita menghasilkan prestasi itu untuk menjadikan ria seperti dia ataupun ingin mengumbarkan kepada publik. Nah, itu tidak ya, kecuali kalau kita membagikan kepada publik itu untuk menjadi motivasi. Nah, itu menurut saya sangat luar biasa. Nah, ketika itu ya untuk prestasi, dan juga untuk menunjang prestasi itu teman-teman harus ikut UKM ataupun unit kegiatan mahasiswa dan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa seperti organisasi, ikut aswel sepertinya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, dan juga ketika ingin menjadi mahasiswa yang aktif, teman-teman seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kita kan semester 1. Nah, pasti teman-teman itu kalau ikut organisasi pasti dari semester 2 ataupun 3. Nah, semester 1 itu menurut saya bagusnya teman-teman itu harus fokus kepada bukan kuliah, kuliah maksudnya kuliah. Nah, fokus kepada kuliah karena kan itu aktivitas baru dan butuh adaptasi baru mungkin. Jadi kita harus beradaptasi dulu dengan kuliah kita. Kita harus mengenal bagaimana berkuliah itu seperti apa, kenal dosen seperti apa, kenal teman-teman kita seperti apa. Nah, itu harus dipersiapkan gitu bagi teman-teman. Karena saya juga itu merasakan bagaimana saya semester 1. Kita pasti banyak yang, waktunya kita siap-siapan nomor teman-teman kita di grup. Nah, saya juga mengalami, karena kan saya baru 1 tahun gitu. Jadi siap-siapan dengan teman-teman. Ada yang langsung, yuk kita hangout ke sini, kita hiking ke gunung ini, kita ngopi di sini. Nah, itu tergantung bagi teman-teman. Kecuali kalau tujuan untuk hangout itu ya untuk hura-hura, berarti ya itu tidak baik. Tapi ketika kita untuk mengajak teman-teman itu untuk saling kenal dekat, nah itu bagus ya. Biasanya disebut dengan makrab. Nah, dan juga untuk mendapatkan nilai baik menurut saya, karena saya pernah mengalami, yaitu kita harus ketika pembelajaran itu open kamera. Nah, seperti ini, open kamera, mencatat dosen menjelaskan apa, dan juga sering bertanya kepada dosen, karena itu merupakan nilai plus ketika kita sering bertanya, karena dosen itu pasti ketika penjelasan nih mana nih Teh Nur Yuliah yang biasanya bertanya kok tidak ada. Nah, seperti itu. Dan juga ketika ketika kita ingin menchat dosen itu kita harus tahu tata krama dan tata tertib. Nah, jadi saya akan share juga pada teman-teman bagaimana nih bagusnya ketika kita ingin menchat dosen gitu ataupun ingin nge-WA dosen. Yang pertama itu perhatikan
waktu jam operasional. Dosen itu tidak akan menjawab teman-teman yang ngechat atau nge-WA dosen di atas jam operasional ataupun malam-malam jam 12 teman-teman ngechat pasti tidak akan dijawab. Nah, jam operasionalnya itu dari jam 7 sampai dengan jam 5 ya, jam 5. Dan yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang sopan dan dimengerti. Jangan sampai ada kata-kata kita yang disingkat gitu. Seperti JG kan harusnya yang gitu, tapi JG. Jadi hindari kata-kata yang disingkat-singkat dan menggunakan bahasa yang sopan. Jangan, bro, kenapa lo? Nah, seperti itu jangan ya teman-teman. Terutama ke dosen ya, pasti OTW nilai E. Dan awali dengan salam, karena kita UIN, kita awali dengan salam. Assalamualaikum Pak, Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, seperti itu. Dan unggah ucapan salam, seperti tadi yang kata saya ucapkan. Mohon maaf mengganggu waktunya, ataupun aktivitasnya. Nah, seperti itu. Lanjut ke sebutkan nama, kelas, dan jurusan. Nah, contohnya nama saya Joko Samuel Aparisi dari kelas 2B Jurnalistik. Nah, seperti itu. Jadi ucapkan nama, kelas, dan juga jurusan. Jangan sampai tidak, karena dosen itu takutnya itu nomor penipuan. Lanjut ke jelaskan keperluan secara singkat dan jelas. Jangan sampai bertele-tele. Jadi teman-teman itu harus bertanya dengan ringkas gitu. Karena saya mengalami ketika saya bertele-tele, pasti jawaban dari dosennya juga sangat singkat dan tidak dimengerti gitu oleh mahasiswanya. Jadi diusahakan mengechat dosen itu jelas dan sangat rinci. Dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan sopan santun. Mungkin sekian yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Teh Cici. Ya baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi intinya teman-teman, jika ingin jadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi, intinya jangan menunda-nunda kesempatan yang sudah ada di depan mata kita, gitu ya. Selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Teh Hilya, izin bertanya Kang Joko dan Teh Dia, bagaimana caranya membagi waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah dengan berorganisasi? Silakan Kang Joko atau Teh Dia. Baik, saya dulu berarti. Nanti untuk lebih rincinya ataupun ditambahkan lagi oleh Teh Dia. Nah, menurut saya ataupun perspektif saya, ketika kita membagi waktu antara kuliah, belajar, dan organisasi itu dan mengerjakan tugas itu, menurut saya hal yang sangat saya gemari gitu. Ketika saya membagi waktu saya, hari ini saya ngerjain ini. Nah, jadi tipsnya itu bagaimana kita mengatur waktu. Kita memiliki HP ataupun memiliki HP ataupun stopwatch gitu ya, waktu. Jadi kita bisa menjadwalkan untuk jam sekian sampai jam sekian itu kita mengerjakan apa. Jadi kita harus memiliki jadwal pribadi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Nah, mahasiswa itu sangat dianjurkan sekali menurut saya untuk memiliki jadwal. Karena ketika kita memiliki jadwal, kita itu bisa mengatur waktu kita. Ketika kita berkuliah dari Senin sampai dengan Jumat dan jam-jamnya sudah kita atur, nah kita memiliki waktu luang. Nah, kita gunakan untuk mengerjakan tugas ini, ataupun mengerjakan organisasi, ataupun mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita mengatur waktunya menurut saya. Dan kalau jam tidur mahasiswa itu pasti ya, kalau lagi banyak tugas di atas jam 10 juga udah biasa, kita harus membiasakan diri seperti itu. Dan jangan lupa untuk beribadah juga, jangan lupa kita melupakan Allah. Mungkin sekian dari saya. Bagaimana dari Teh Dia? Mungkin ingin menambahkan? Oke, bismillah. Maaf ini agak putus-putus, jadi tadi nggak terlalu nyimak yang Kang Joko karena nggak kesimak semuanya, tadi nggak kedengeran semuanya. Jadi mohon maaf kalau agak mengulang ya dari Kang Joko. Kalau dari saya sendiri, cara membagi waktu sebetulnya bukan membagi ya istilahnya. Kita mengatur gitu ya, mengatur aktivitas kita terhadap waktu yang Allah berikan, itu 24 jam.
Nah, kalau dari saya sendiri sih yang saya lakukan untuk membagi waktu belajar, mengerjakan tugas, dan berorganisasi adalah dengan membuat time schedule. Maksudnya apa? Kadang kita tuh punya kegiatan tapi cuman dipikirin aja gitu. Oh,